Selamat malam, suara saya bisa didengar ya? Waalaikumsalam. Oke, ini sambil menunggu yang lainnya datang dulu ya. Ini suaranya jelas bisa didengar ya? Atau kurang keras atau gimana? Oke, ini kita sambil menunggu yang lainnya dulu biar pada datang. Nanti kita mulai jam 10 lebih 10 ya. Ada yang mau ditanyakan dulu atau gimana?
Waalaikumsalam yang baru hadir. Kita mulainya nanti jam 10, jam 9 lebih 10 ya. Nunggu yang lainnya biar pada datang dulu. Baik, ini udah jam 9 lebih 10. Nanti yang belum datang biar lihat aja di YouTube ya. Kita mulai saja kelas kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai kelas kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, untuk pertemuan kita pada malam hari ini kita masih tetap akan membahas tentang kelompok sosial dan masyarakat multikultural. Jadi untuk yang kemarin itu kita kan membahas tentang perkembangannya ya, perkembangan kelompok sosial dalam masyarakat multikultural. Nah, sekarang kita membahas lebih detail tentang apa itu kelompok sosial dan apa itu masyarakat multikultural. Selamat malam yang baru datang. Jadi kemarin pertemuan kita kemarin kan lebih dititik beratkan kepada masyarakat multikulturalnya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan menitik beratkan kepada kelompok sosialnya. Sebenarnya pertemuan yang kemarin dan pertemuan sekarang harusnya diganti gitu ya. Ini sebelumnya ini harusnya yang minggu kemarin, terus perkembangan kelompok sosial dan masyarakat multikultural itu adalah minggu sekarang. Tapi ini materinya terbalik, jadi nggak apa-apa. Jadi apa namanya, yang kemarin mungkin
ada yang nggak paham atau gimana, terus barangkali saya ngajarnya terlalu cepat atau gimana, nanti dikasih komen nih gitu ya, biar nanti, karena kemarin apa namanya, ada yang tanya kepada saya di Facebook itu, ternyata ada beberapa poin uh, yang nggak paham gitu loh. Jadinya kalau misalkan kalian merasa pelajaran saya itu terlalu cepat atau materinya terlalu cepat atau gimana, mohon memberikan masukan gitu ya. Jadi biar uh, pertemuan kita semakin lama semakin baik. Oke, kita hari ini akan membahas tentang lebih menitik beratkan kepada kelompok sosialnya. Nah, ini pertemuan kita kemarin yang lebih menitik beratkan kepada masyarakat multikulturalnya. Jadi untuk mengingat kembali, kemarin dari perkembangan kelompok sosial dalam masyarakat multikultural itu terdapat dua hal ya. Yang pertama itu adalah konflik yang nantinya akan membawa ke perpecahan bangsa. Yang kedua adalah integrasi penggabungan ya, yang akan membawa ke keutuhan bangsa. Nah, di dalam konflik ini ada dua macam hal. Yang pertama adalah diskriminasi dan dominasi. Kalian masih ingat, ada yang masih ingat apa itu diskriminasi? Atau ada yang masih ingat apa itu dominasi? Kemarin kita membahas ini ya, satu persatu ini ya, apa itu diskriminasi, apa itu dominasi, apa itu alkulturasi, dan lawannya kulturasi yaitu asimilasi. Terus kita juga membahas apa itu pluralisme. Barangkali ada yang masih ingat apa itu diskriminasi dan apa itu dominasi. Ada yang ingin mencoba menjawab? Selamat malam yang baru hadir. Barangkali ini yang baru hadir mau mencoba menjawab apa itu diskriminasi dan apa itu dominasi. Diskriminasi bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Kurang spesifik ini, bentuk kejahatannya itu seperti apa? Ada yang mau menambahi? Dominasi sebuah paham politik yang melakukan penaklukan atau penguasaan. Diskriminasi penindasan. Ini tadi Mbak Santi mengatakan kalau diskriminasi itu bentuk kejahatan. Mbak Julia ini saya nggak tahu nama aslinya siapa ini. Mbak Julia mengatakan diskriminasi itu penindasan. Terus Mbak Waryanti ini mengatakan dominasi itu adalah paham politik untuk melakukan penaklukan atau penguasaan. Ini semuanya benar ya, menuju suaranya hilang-hilang. Ini saya coba mendekat ke mic-nya.
tahu ini kayaknya jaringannya yang putus-putus, saya nggak tahu, tapi ini kan jaringan kampus harusnya nggak putus-putus harusnya. Oke. Diskriminasi tindakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara tidak adil atau kurang baik. Ya, bagus sekali jawaban dari Mbak, ya apa namanya ini, Mbak Waryanti. Diskriminasi memang tindakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara tidak adil atau kurang baik. Jadi diskriminasi itu namanya apa namanya, melakukan yang berbeda gitu ya, memperlakukan berbeda kepada kelompok lain atau yang bukan kelompoknya. Misalkan saya orang Jawa gitu, saya memperlakukan orang lain yang orang selain orang Jawa itu dengan perlakuan tidak sama, itu termasuk diskriminasi. Terus dominasi itu tadi ada kata-kata penguasaan atau penaklukan, itu benar sekali. Jadi dominasi itu antara kelompok yang lebih besar atau kelompok yang lebih banyak anggotanya, dia memberikan pengaruh yang lebih besar kepada mereka yang anggotanya lebih kecil atau anggotanya lebih sedikit, menguasai kelompok lain. Ya benar seperti itu. Jadi apa namanya, ada kelompok yang lebih besar, biasanya nggak cuma lebih besar ya, tapi biasanya lebih besar, kelompok yang lebih besar yang mereka lebih berpengaruh pada kelompok yang lebih kecil. Tapi bisa juga kelompok yang lebih kecil lebih berpengaruh kepada yang lebih besar. Nah, lebih berpengaruhnya ini adalah biasanya lebih dengan cara pemaksaan gitu. Jadi itu apa namanya, yang dalam kategori konflik itu ada diskriminasi dan dominasi, dan dalam kategori integrasi kemarin ada alkulturasi dan ada pluralisme. Jadi alkulturasi itu kebalikannya adalah asimilasi. Akulturasi penggabungan antara dua kebudayaan atau lebih, jadi menerima kebudayaan baru dan kebudayaan lamanya itu masih ada atau kebudayaan aslinya itu masih ada. Sedangkan asimilasi, ya tugasnya dikirim ke email. Dan asimilasi itu adalah penggabungan dua kebudayaan atau lebih, atau menerima kebudayaan lain dan kebudayaan aslinya itu hilang. Jadi kalau akulturasi kebudayaan aslinya nggak hilang, tapi kalau asimilasi kebudayaan aslinya itu hilang. Dan selanjutnya ada pluralisme. Pluralisme ini apa namanya, sikap yang menerima kebudayaan lain. Jadi kebudayaan lain mereka mau mempertahankan kebudayaannya, ya silahkan, mau bergabung dengan kebudayaan baru juga silahkan. Jadi kalau di masyarakat multikultural, orangnya masyarakatnya berbeda kebudayaan, kalau terjadi pluralisme ini, sesama anggota yang berbeda kebudayaan ini saling menghormati dan saling menerima. Itu adalah sikap dari pluralisme. Dominasi tadi apa? Dominasi itu apa namanya, kalau ada satu kelompok yang lebih berpengaruh kepada kelompok yang lain, itu namanya dominasi. Kelompok yang lebih berpengaruh ini biasanya kelompok yang lebih besar. Oke, selanjutnya kita mengingat kembali yang kemarin.
Masih ingat apa pengertian dari kelompok sosial? Kemarin kita membahas tentang sedikit ya tentang pengertian kelompok sosial, pengertian apa namanya, masyarakat multikultural. Nah, ini ada yang masih ingat kelompok sosial itu apa? Silahkan yang baru datang. Kalau kemarin kan apa namanya, masyarakat multikultural itu terdiri dari berbagai macam kelompok sosial yang mereka berbeda nilainya atau berbeda kebudayaan. Ini kumpulan orang yang memiliki kesadaran akan anggota dan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Bagus sekali Mbak Warsi. Ya, memang kelompok sosial itu memang terdiri dari orang per orang yang mereka saling berinteraksi. Kumpulan manusia atau individu yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi dengan sesama. Benar sekali. Jadi di antara apa namanya, intinya di kelompok sosial adalah saling berinteraksi. Jadi kalau misalkan individu dan individu berkumpul tetapi tidak ada interaksi, itu namanya bukan kelompok sosial ya. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Yang kemarin itu ada namanya kerumunan dan lain-lainnya, itu nanti akan kita jelaskan di sini lebih lanjut gitu ya. Nah, bila dicermati dalam kehidupan sehari-hari, kelompok sosial itu kan bisa terjadi secara alami dan juga bisa terjadi karena sengaja dibuat. Nah, yang contohnya itu terjadi secara alami itu seperti apa? Kan kita misalkan kita lahir gitu, kita lahir ke dunia ini, itu kita sudah termasuk anggota kelompok sosial bukan sih? Sudah. Oke, benar sekali. Jadi apa namanya, ketika kita lahir kita sudah masuk ke dalam kelompok sosial, yaitu keluarga. Jadi keluarga adalah kelompok sosial yang paling kecil gitu ya. Jadi apa itu yang dimaksud secara alami adalah ketika kita apa namanya masih kecil itu biasanya kita sudah mengelompokkan berdasarkan usia kita. Keluarga merupakan kelompok sosial dalam ruang lingkup yang kecil, benar sekali. Jadi apa namanya, kalau yang secara alami misalkan gini, misalkan kita waktu kecil itu bermain gitu ya. Nah, di situ sudah akan membentuk kelompok-kelompok berdasarkan umurnya masing-masing gitu. Misalkan apa namanya, yang masih kelas 1 SD, mereka biasanya berkumpul dengan yang sesama umurnya gitu. Ada juga yang sudah SMP, mereka juga berkumpul dengan yang sesama umurnya. Ada yang masih TK, mereka juga berkumpul dengan orang-orang yang biasanya itu masih sebaya atau masih umurnya masih sama. Nah, kelompok-kelompok yang alami itu yang seperti ini. Jadi contohnya itu teman bermain gitu. Jadi orang-orang lebih apa namanya, lebih cenderung berkelompok dengan yang seusianya. Misalkan yang sekarang sudah dewasa itu ya, sekarang sudah sekolah di SMA, sudah sekarang kerja sendiri di Taiwan, itu akan cenderung berkumpul dengan orang yang seusianya juga gitu loh. Dan misalkan karena mereka juga akan merasa nggak nyaman kalau misalkan berkumpul dengan orang yang lebih tua atau lebih muda. Nah, itu yang secara alami.
suaranya kok tidak ada. Itu mungkin speakernya ya yang kurang keras ya. Kalau di sini itu apa namanya, mic-nya sudah saya set ke volume yang paling keras ini. Silahkan yang baru datang. Oke, kalau yang sengaja dibuat itu ada yang ingin memberikan contohnya? Kelompok sosial yang sengaja dibuat. Organisasi, benar sekali. Organisasi majelis taklim, ya benar sekali, banyak sekali ya, apa namanya, eh, kelompok-kelompok sosial yang sengaja dibuat. Jadi Karang Taruna, jadi mereka memang berkelompok di situ. Misalkan di organisasi ada yang tua, ada yang muda. Di majelis taklim juga ada yang tua, ada yang muda. Nah, di situ mereka kan bukan secara alami terbentuk, tapi karena mereka memiliki tujuan yang sama dan sengaja membentuk komunitas itu atau sengaja membentuk kelompok-kelompok itu gitu. Bagus sekali. Jadi kelompok sosial ini pada umumnya itu juga dibentuk karena adanya kesamaan kepentingan, kesamaan tujuan, kesamaan keturunan, yang dari Jawa, yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan. Nah, karena sesama keturunan, kesamaan daerah, dan yang kemarin kita bahas adalah kesamaan ciri-ciri fisik kayak gitu ya. Kemarin ada ras Kaukasit, ada Mongoloid, dan itu apa namanya, termasuk ras-ras yang ada di Indonesia gitu. Ada ras penduduk asli, nah itu ada Negroid. Itu salah satu apa namanya, faktor-faktor yang mendasari adanya kelompok sosial. Nah, kelompok sosial menurut proses terbentuknya ini ada dua. Jadi kalau kalian baca-baca ini kan, kalian semuanya sudah punya bukunya ya, sudah punya apa namanya, modulnya ya ini. Kalau dari modul yang saya terima ada dua modul yang berbeda itu, apa namanya, antara modul yang satu dan modul yang lain itu pengelompokannya itu berbeda, cara mengelompokannya itu berbeda. Tapi dari mereka ada yang melihat dari sisi ini, ada yang sisi ini, tapi isinya sebenarnya sama itu loh. Tapi hanya sudut pandangnya yang berbeda. Tapi saya uh, lebih suka yang ini, soalnya ada dari proses terbentuknya ada kelompok semu dan ada kelompok nyata. Soalnya di sini lebih mudah dipahami daripada yang satunya lagi itu ya. Satunya lagi saya nggak hafal mengelompokkannya apa aja, tapi pengelompokannya itu lebih lebih sporadis ya, itu loh, lebih susah dipahami gitu. Jadi ini kalian dapat modulnya itu modul yang mana ya? Itu kan ada banyak modulnya, itu ada dua kayaknya untuk yang kelas 11. Puji Raharjo ya. Oke, ini juga sebagian diambil dari bukunya yang Puji Raharjo. Mulai ada juga yang dari Bagja siapa itu saya lupa, dan itu pengelompokannya itu berbeda dalam apa namanya, kelompok sosial dikelompokkan dengan uh, sudut pandang ini, sudut pandang ini, sudut pandang ini. Nah, yang lebih mudah dipahami itu yang memang yang dari bukunya
Oh ya, nanti PPT-nya pasti saya share kok. Jadi di sini kelompok semu ya. Kalau kelompok semu itu kelompok yang sementara, itu keadaan orangnya itu sementara. Kalau kelompok yang nyata itu keadaan orangnya itu tetap, atau keadaan anggotanya itu tetap. Jadi yang kelompok semu itu ciri-cirinya tidak direncanakan karena terjadi secara spontan. Misalkan ada kecelakaan, orang-orang berkerumun, tiba-tiba berkerumun di situ. Misalkan ada ada pengamen yang suaranya bagus, tiba-tiba mereka berkerumun di situ. Nah, itu salah satu contoh kelompok semu ya. Tidak ada organisasi di situ. Kalau misalkan kalian ada kecelakaan gitu, berkumpul di situ, nggak ada organisasinya. Siapa ketuanya di situ, siapa sekretarisnya, siapa bendaharanya. Nah, itu di situ nggak ada organisasinya. Dan juga tidak ada interaksi, tidak ada interrelasi dan komunikasi yang berlangsung lama atau langgeng. Jadi mereka di situ cuman kadang-kadang cuma nanya aja, ini siapa sih yang kecelakaan, atau kalau misalkan ada konser kecil-kecilan, ada pengamen yang suaranya bagus, itu yang ngamen dari mana sih, itu interaksi antar mereka itu cuman interaksi yang sederhana itu loh. Bukan interaksinya hanya sebentar, habis itu pergi ya sudah selesai gitu. Dan di situ tidak ada kesadaran kelompok. Jadi entah teman sebelah kita itu dari mana asalnya, memiliki tujuan apa datang ke sini. Nah, itu kita nggak ada kesadaran seperti itu. Jadi berkumpul ya sudah berkumpul, setelah itu selesai ya sudah selesai gitu. Dan kehadirannya bersifat sementara. Nah, ini yang menjadi ciri-ciri utamanya atau ciri pokoknya, yaitu kehadirannya bersifat sementara. Jadi kelompok semu adalah kehadirannya bersifat sementara. Nanti kebalikan kelompok semu adalah kelompok nyata, yaitu kehadirannya bersifat tetap. Nah, kelompok semu ini ada 3 macam. Yang pertama itu adalah kerumunan. Kita sudah membahas kemarin kerumunan itu seperti apa. Juga ada massa, juga ada publik. Nah, kalau misalkan di buku kalian ini, yang di buku 1 dan buku satunya, pengertian massa dan publik juga berbeda gitu loh. Tapi yang lebih mudah dipahami ya yang tadi bukunya Pak Puji itu. Jadi yang saya pakai juga untuk pengertian juga diambil dari situ. Jadi untuk buku yang satunya lagi itu pengertiannya itu karena sudut pandangnya berbeda, jadinya agak susah dipahami gitu. Jadi saya mengambil yang lebih mudah dipahami aja. Jadi kerumunan kita kemarin sudah membahas sedikit. Jadi kita nanti di sini membahas yang lebih detail tentang apa itu kerumunan. Kerumunan itu juga ada macam-macamnya ya. Kalau nggak salah ada 6 macam kerumunan. Nah, kerumunan itu adalah berkumpulnya orang-orang pada saat tertentu secara cepat tanpa ada ikatan organisasi. Jadi tiba-tiba berkumpul dan di situ tidak ada ikatan apapun antara individu yang satu dan dengan individu yang lain. Nah, di sini contoh yang pertama adalah penonton pasif atau formal audience. Nah, di sini kalau di buku yang satunya lagi itu semuanya pakai bahasa Inggris itu. Jadi penonton pasifnya itu biasanya nggak ada. Jadi cuman istilahnya dalam bahasa Inggris, pengertiannya apa. Dan itu klasifikasi atau pengelompokannya juga berbeda dengan yang ini. Tapi saya lebih menyarankan kalian memakai buku yang itu ya, yang tadi kalian dapatkan ya, bukunya Pak Puji itu. Nanti juga jangan heran kalau misalkan kalian mencari materi di internet, nanti juga mereka kadang-kadang berbeda-beda juga. Jadi saya lebih menyarankan pakai bukunya Pak Puji karena itu lebih jelas itu dan lebih mudah dipahami. Nah, ini penonton pasif itu apa sih? Nah, jadi penonton pasif ini adalah kerumunan yang mempunyai
satu pusat perhatian. Jadi yang lebih utama adalah pusat perhatiannya. Nah, di sini biasanya terjadi komunikasi satu arah. Jadi yang jadi pusat perhatian itu yang memberikan komunikasi satu arah kepada yang menonton ya. Jadi yang menonton tidak memberikan timbal balik atau respon kepada dia yang menjadi pusat perhatian atau yang memberikan informasi atau komunikasi. Nah, contohnya adalah khutbah gitu ya. Kalau khutbah itu yang bicara itu adalah hanya khotibnya saja gitu loh. Yang lainnya itu cuma diam saja. Nah, itu. Jadi kalau khutbah kan memang yang mendengarkan nggak boleh bicara gitu ya. Nah, ini terjadi komunikasi satu arah. Jadi yang bicara hanya bicara saja, yang mendengarkan juga hanya mendengarkan saja. Yang kedua adalah kelompok ekspresif atau planet expressive group. Nah, di sini kerumunan itu yang lebih penting adalah tujuannya. Yang tadi yang kelompok pasif adalah yang lebih penting adalah pusat perhatiannya. Yang di sini yang lebih penting adalah tujuannya. Contohnya adalah orang rekreasi, misalkan di pantai kayak gitu. Mau di situ yang menjadi pusat perhatiannya adalah misalkan di situ ada konser atau apa. Kalau misalkan orang ke pantai ya mereka terserah mereka mau memperhatikan di situ ada konser, di situ ada pantai, ada yang bermain pasir, ada yang mereka yang berenang. Jadi mereka tidak mementingkan apa yang menjadi pusat perhatiannya. Mereka punya tujuannya masing-masing gitu loh. Dan yang di situ yang lebih dipentingkan adalah tujuannya sendiri-sendiri. Contohnya adalah rekreasi. Dan yang ketiga, kerumunan kelompok yang saling tidak senang. Ini bahasanya agak kurang baik ya, kelompok yang tidak senang itu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya inconvenient causal group. Inconvenient ini tidak nyaman itu loh. Convenient itu kan nyaman, biasanya ada kata-kata convenient store, berarti warung yang nyaman gitu. Nah, ini ada inconvenient, jadi tidak nyaman. Jadi kerumunan itu terjadi ketidaknyamanan di situ. Nah, di sini apa sih kelompok yang saling tidak senang ini atau saling tidak nyaman ini? Yaitu contohnya adalah orang antri gitu. Karena di sini kenapa? Karena kehadiran orang lain itu dinilai menghambat tujuan kita itu. Semakin banyak yang antri, berarti kan kita untuk menggapai tujuan kita. Atau misalkan kita mau antri beli tiket ini, yang antri semakin banyak itu semakin kita beli tiketnya itu semakin lama gitu loh. Dan biasanya kalau orang di Indo ini beda dengan orang di Taiwan ya. Kalau orang di Taiwan kan mereka kalau antri itu rajin itu ya. Mereka kalau antri tertib, nggak seperti di Indo itu. Kalau di Indo biasanya suka saling serobot itu ya. Nah, itu contohnya kerumunan yang karena ketidaknyamanan atau yang menyebabkan ketidaknyamanan. Jadi kehadiran semakin banyak semakin nggak nyaman itu. Yang keempat itu adalah kerumunan panik. Nah, ini yang tadi contohnya adalah kalau misalkan ada terjadi kecelakaan, ada terjadi bencana alam, mereka berkumpul di suatu tempat. Nah, kerumunan ini karena biasanya ada keadaan panik ya, atau untuk menyelamatkan diri atau panik, di situ ada apa ya, ada kecelakaan, mereka datang berkerumun di situ. Terus ada juga kerumunan emosional. Nah, ini yang dua kerumunan terakhir ini kerumunan yang nggak baik kayak gitu ya, yaitu kerumunan emosional dan kerumunan tak bermoral. Jadi kerumunan emosional ini adalah kerumunan yang menggunakan kekuatan fisik untuk melawan norma-norma pergaulan hidup yang bersangkutan. Contohnya adalah pengeroyokan. Jadi mengeroyok satu orang gitu, misalkan ada maling dikeroyok gitu. Nah, itu termasuk kerumunan yang emosional.
atau kalau kita terjemahkan langsung dari bahasa Inggrisnya acting lawless. Jadi kita beraksi untuk melanggar hukum gitu ya, melanggar hukum yang sudah ada. Nah ini di sini juga dijelaskan melawan norma-norma pergaulan hidup yang bersangkutan. Jadi nah di sini untuk mengeroyok kan itu tindakan yang nggak menghormati norma hukum gitu ya. Di norma hukum kan ada norma praduga tak bersalah gitu ya. Jadi kalau seperti demo itu termasuk kerumunan apa Pak? Kalau demo itu nanti ada sendiri, ada sendiri, ada sendiri nanti dijelaskan di setelahnya. Jadi ini kan tadi kan kerumunan yang apa namanya? Tadi yang kelompok semua itu kan ada 3 macam ya. Ada kerumunan, ada massa, ada publik. Nanti yang apa namanya? Demo itu dijelaskan di yang setelahnya. Jadi yang tadi itu kerumunan emosional atau acting lawless crowd, jadi mereka melawan hukum gitu. Yang tadi itu melawan norma hukum, kalau ada pengeroyokan apa namanya maling atau apa seperti itu, pencuri seperti apa, nah itu melawan norma hukum yang di situ ada asas praduga tak bersalah. Jadi kalau belum disahkan secara peradilan di peradilan berarti orang tersebut masih diduga nggak bersalah. Jadi di Indonesia kan itu ada yang namanya saksi, setelah saksi nanti ada tersangka, setelah tersangka ada terdakwa. Nah seperti itu ya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya dan kita harus menghormati itu, tidak main hakim sendiri. Nah itu silahkan yang baru hadir. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kerumunan tak bermoral atau immoral lawless crowd. Jadi di sini kerumunan orang yang tindakan melawan norma dan tidak mempunyai tujuan yang jelas. Contohnya orang mabuk kayak gitu loh. Orang mabuk itu selain mereka melanggar hukum dan mereka juga apa namanya di sini tujuannya nggak jelas. Biasanya mereka untuk bersenang-senang atau cuman untuk menghabiskan uang, dan nah itu lebih ke perbuatan yang tidak bermoral. Jadi kalau yang emosional tadi itu melawan norma-norma, kalau yang immoral itu lebih ke tidak bermoral atau perbuatan yang tidak baik ya. Nah ini di sini karena tadi itu kelompok semua ada 3 macam. Tadi ada kerumunan, yang kerumunan itu juga dibagi menjadi 6 macam. Nah selain kerumunan itu ada massa dan publik gitu ya. Nanti jangan bingung ya, yang tadi sudah saya jelaskan pengertian massa dan publik di buku yang Puji itu berbeda dengan buku yang satunya gitu. Jadi massa itu adalah sama-sama memiliki kemiripan dengan kerumunan, tetapi proses terbentuknya itu berbeda. Jadi yang di sini proses terbentuknya yang lebih ditekankan. Nah, massa itu sebagian pembentukan yang disengaja. Nah, kalau misalkan kerumunan itu kan ada yang tidak sengaja dan sebagian ada yang secara spontan. Nah, contohnya adalah demonstrasi. Nah, ini tadi ada yang menanyakan demonstrasi. Tadi Mbak Dwi Mariuni. Nah, demonstrasi adalah termasuk massa itu ya. Jadi massa itu proses terbentuknya yang berbeda. Jadi ada juga yang disengaja gitu, di proses terbentuknya massa ini. Jadi nanti kalau misalkan kalian membuat tugas atau apa yang di bahasa Indonesia itu tugas tentang membuat cerita atau apa yang melibatkan orang banyak, nah itu di situ bisa membedakan apa itu massa, apa itu publik, apa itu kerumunan. Soalnya karena kata-kata itu dipakai itu, kalau kita salah menggunakan kata artinya juga berbeda gitu ya.
Nah, publik itu apa? Nah, kalau publik itu juga hampir sama dengan kerumunan, tetapi yang di sini adalah tempatnya yang berbeda. Kalau misalkan masa tadi proses terbentuknya yang berbeda, kalau publik itu tempatnya yang berbeda. Nah, kalau publik ini tempatnya itu nggak terbatas, orangnya nggak terbatas kepada tempat, jadi bisa ada di berbagai wilayah. Contohnya itu misalkan pendengar pidato presiden yang disiarkan di televisi, nah itu orangnya bisa ada yang di Jawa, ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Jawa Timur. Nah itu mereka disebut publik gitu ya. Jadi publik tidak terbatas kepada suatu wilayah tertentu. Nah, kalau masa masih masih sama, masih dalam masa dan kerumunan itu masih sama dalam wilayah tersebut. Jadi kalau misalkan yang berbeda wilayah sudah nggak disebut sebagai kerumunan dan massa, tapi kalau publik masih disebut sebagai publik gitu. Nah ini nanti biar selanjutnya kita bisa membedakan apa itu kerumunan, apa itu massa, apa itu publik. Jadi biar kita bisa menggunakan kata-kata ini dengan tepat gitu ya. Nah, selanjutnya tadi kita membahas kelompok semu. Nah, apa itu kelompok nyata? Jadi kelompok nyata itu membuat berbagai mempunyai berbagai bentuk, tetapi satu ciri yang utamanya adalah kehadirannya bersifat tetap. Jadi yang semu tadi itu kehadirannya bersifat tidak tetap atau sementara. Kalau yang nyata kehadirannya bersifat tetap. Nah, apa aja kelompok nyata itu? Yang pertama adalah kelompok statistik atau statistical group. Jadi di sini yang namanya statistik, kalian di matematika belajar statistik gak ya? Jadi hanya digunakan untuk hitung-hitungan saja. Jadi sebenarnya atau kelompoknya itu dibuat itu hanya untuk tujuan hitung-hitungan itu. Nah, di sini dijelaskan merupakan kelompok dalam arti analitis saja. Jadi hanya untuk hitung-hitungan. Nah, kelompok statistik ini biasanya digunakan untuk penelitian agar penelitian mudah dilakukan. Nah, biar mudah dilakukan maka masyarakat itu dikelompok-kelompokkan secara kepentingannya. Contohnya masyarakat misalkan di Jawa Tengah masyarakat petani. Nah itu dikelompokkan masyarakat petani itu siapa aja. Nah itu padahal aslinya tersebar di mana-mana, tapi masuk dalam kelompok petani, masuk dalam kelompok pedagang, masuk dalam kelompok guru. Nah itu seperti itu. Selamat malam yang baru datang, silahkan. Nah, ciri-cirinya apa sih kelompok statistikal ini? Yang pertama adalah tidak direncanakan, tetapi bukan berarti terjadi secara spontan. Seperti yang tadi misalkan kelompok petani di Jawa Tengah. Itu tidak direncanakan, tetapi memang itu sudah ada. Jadi itu enggak terjadi secara spontan. Kelompok orang yang bekerjanya sebagai tani di Jawa Tengah itu ya, itu tidak terjadi secara spontan, memang itu sudah ada, tetapi tidak direncanakan itu mau dibentuk kelompok itu, karena di sini adalah untuk tujuan penelitian. Jadi ada berapa banyak sih kelompok tani yang penghasilannya lebih dari 10 juta. Nah itu kan kalau ingin mengetahui itu kan berarti kita harus memberikan kelompok dan kita mengambil sampel-sampelnya gitu ya. Nanti kalian akan belajar tentang penelitian sosial ini di bab-bab yang terakhir gitu ya. Harusnya itu di kelas 3 semester terakhir itu. Tapi nanti kalian karena akan ujian juga, jadi kalian harus belajar juga. Nanti kalian akan belajar bagaimana caranya mengambil sampel. Kalau misalkan kelompok bertani di
kelompok bertani di Jawa Tengah itu misalkan ada 10 juta gitu ya. Nah, bagaimana biar hasil penelitian kita itu bisa mewakili semua 10 juta itu? Kalau kita mengambil penelitian kepada 10 juta orang itu kan terlalu susah itu ya, dan terlalu memakan waktu yang lama. Nah, itu bagaimana kita mengambil sampel-sampelnya atau perwakilan-perwakilan dari mereka yang kira-kira bisa mewakili semua anggotanya. Misalkan kita mengambil cuma 100 orang untuk mewakili 10 juta orang. Nah, kita bagaimana nanti menentukan berapa banyaknya perwakilan itu atau sampel itu nanti kita akan pelajari di semester terakhir, atau kita nanti di pertemuan-pertemuan terakhir itu. Dan ciri-ciri keduanya itu tidak terorganisir dalam satu wadah tertentu. Misalkan tadi yang tani di Jawa Tengah itu mereka nggak ada wadahnya itu. Misalkan mereka juga bisa berasal dari kelompok tani makmur, bisa kelompok dari kelompok di Banjarnegara, bisa di Cilacap, bisa di Semarang, bisa di Brebes, bisa di Tegal. Nah, itu berbeda-beda ya. Jadi mereka tidak selalu dalam satu wadah tertentu, dan tidak ada interaksi, tidak ada interrelasi dan komunikasi yang berlangsung lama. Nah, ini misalkan anggota di Jawa Tengah itu bisa juga di kabupaten-kabupaten yang berbeda. Nah, itu kan mereka tidak ada interaksi satu dengan yang lainnya, tidak ada kesadaran kelompok, karena memang mereka biasanya memang tidak tahu kalau mereka sedang dikelompokkan. Yang tahu mereka dikelompokkan dalam satu kelompok itu adalah orang yang melakukan penelitian, dan kehadirannya bersifat tetap. Mereka tetap ada di situ, dan mereka karena sudah berlangsung lama ada di situ. Nanti kalau ada yang tidak paham bisa bertanya ya, karena ini memang sosiologi itu sebenarnya mudah dipahami, atau materinya itu ada di sekeliling kita, tapi biasanya istilah-istilahnya itu yang sulit untuk dipahami ya. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu kalau ternyata ini ada ilmunya. Nah, ilmu-ilmu yang bersifat sosial ini, yang ilmu-ilmu bermasyarakat seperti ini, itu kadang-kadang nggak terpikirkan, tapi itu penting gitu loh. Selanjutnya kelompok kemasyarakatan. Nah, di sini kelompok yang di dalamnya itu terdapat persamaan kepentingan, yang kepentingannya itu kepentingan pribadi. Nah, tetapi kepentingan tersebut bukan kepentingan bersama. Jadi di sini contohnya kelompok masyarakat suku Jawa. Di sini kelompok masyarakat suku Jawa itu terdiri dari banyak individu. Nah, setiap individu itu memiliki kepentingan pribadi, dan kepentingan itu nggak sama dengan kepentingan secara bersama. Misalkan Pak A ingin kepentingannya pengen bekerja dan menjadi kaya, terus Pak B ingin berusaha untuk menjadi gubernur. Terus Pak C itu dia itu ingin mengabdi sebagai guru. Nah, itu mereka punya kepentingan sendiri-sendiri, tujuan sendiri-sendiri, dan itu bukan merupakan kepentingan bersama gitu. Jadi tidak ada hubungannya, tidak ada kebersamaan antara di tujuannya itu. Tujuannya berbeda-beda. Nah, itu kelompok kemasyarakatan. Jadi ciri-cirinya itu hampir sama dengan kelompok di statistikal tadi. Tapi di sini ada kemungkinan terjadi interaksi dan kesadaran berkelompok. Saya sama-sama masyarakat suku Jawa Pak A. Saya dengan Pak B sama-sama suku Jawa.
Pak B adalah tetangga saya dan kita berinteraksi. Nah itu ada kemungkinan seperti itu. Jadi kita kan dengan tetangga kadang-kadang kita juga bertegur sapa, tetapi tetangga kita dan kita punya tujuan sendiri-sendiri. Sebagai misalkan kepala keluarganya, mereka menghidupi keluarganya masing-masing. Nah itu mereka punya kepentingan sendiri-sendiri. Tidak semua kepala keluarga mereka bekerja terus nanti penghasilannya dikumpulkan jadi satu terus dibagi rata, kan nggak seperti itu. Jadi mereka bekerja juga untuk kepentingannya mereka sendiri-sendiri. Nah itu kelompok kemasyarakatan. Terus ada juga kelompok sosial. Nah ini lebih luas lagi. Nah di sini juga sering disebut dengan masyarakat khusus itu ya. Nah di sini apa sih masyarakat khusus itu? Nah seringkali kelompok ini terjadi karena ada ikatan pekerjaan, ada ikatan usia, jenis kelamin, tempat tinggal dan sebagainya. Dan contohnya kelompok teman bermain tadi ya, yang mereka berkelompok-kelompok berdasarkan usianya. Dan juga kalau misalkan ada ikatan pekerjaan, misalkan mereka yang bekerja di Taiwan, mereka punya ikatan tersendiri. Mereka yang berjenis kelamin yang berbeda, misalkan yang ibu-ibu punya PKK, yang bapak-bapak punya apalagi. Nah itu seperti itu. Jadi mereka kelompok sosial itu yang biasanya di situ karena ada ikatan pekerjaan, usia, jenis kelamin, tempat tinggal dan sebagainya itu. Nah di sini berbedanya dengan kelompok-kelompok yang sebelumnya itu, kemungkinan kelompok tersebut ada dalam satu wadah tertentu, misalkan dalam satu organisasi, dalam satu perusahaan, dalam satu wilayah tertentu. Nah ini juga ada interaksi antara satu dengan yang lainnya karena mereka sama-sama sesama pekerjaannya sama, terus usianya sama, jenis kelaminnya sama. Nah ini ada interaksi dan ada kesadaran berkelompok karena mereka memiliki nasib yang sama atau sepenanggungan yang sama. Mereka lebih lebih cenderung untuk berinteraksi gitu ya. Selanjutnya adalah kelompok asosiasi. Nah kelompok asosiasi ini paling mudah dikenali karena ada wadahnya. Contohnya adalah partai politik. Nah di sini yang berbeda dengan yang di atasnya itu adalah terorganisir dalam satu wadah. Jadi mereka sudah ada ketuanya, sudah ada bendaharanya, sudah ada kepalanya, kepala divisinya. Nah itu mereka sudah ada strukturnya gitu ya. Nah selanjutnya ini kelompok sosial menurut ikatannya. Nah menurut ikatannya ini ada paguyuban dan ada patembayan. Nah di sini juga di buku yang satunya lagi juga mereka menyebutnya berbeda ya, pengelompokannya itu berbeda. Nah kalau paguyuban itu keanggotaannya itu diikat oleh hubungan batin yang murni atau secara alami gitu ya. Kalau misalkan patembayan itu berdasarkan kepentingan tertentu. Jadi kalau paguyuban mereka punya punya hubungan alamiah yang sifatnya sama. Kalau patembayan itu yang penting kepentingannya sama. Nah itu kalau contohnya paguyuban, orang-orang misalkan keluarga Minang di Jakarta, mereka karena memiliki daerah yang sama, mereka memiliki ciri-ciri yang sama, mereka memiliki hubungan batin yang sama. Sesama keluarga besar, misalkan keluarga besar orang Minang, jadi mereka berkumpul, jadi mereka membentuk paguyuban seperti itu. Terus patembayan karena mereka punya kepentingan yang sama, contohnya adalah perusahaan. Jadi di perusahaan itu misalkan perusahaan yang contohnya paling mudahnya itu perusahaan misalkan membuat sepatu kayak gitu ya. Mereka punya kepentingan yang sama di situ, yaitu untuk
mereka membuat sepatu untuk menghidupi kepentingannya masing-masing, menghidupi keluarganya masing-masing. Nah itu contohnya di Patembayan seperti itu. Nah selanjutnya adalah komunitas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau misalkan saya ngajarnya terlalu cepat, mohon diberi masukan gitu ya. Ini soalnya materi kita itu memang banyak banget. Dan dengan waktu kita yang hanya ada 15 kali pertemuan, di situ dikurangi UTS dan UAS. Nah itu pertemuan kita memang sangat kurang ya, jadi waktunya itu memang singkat sekali. Tapi kalian kita lebih mengutamakan kualitasnya ya, jadi apa yang kalian dapatkan itu lebih banyak daripada apa yang saya berikan gitu. Kalau yang saya berikan banyak tetapi kalian mendapatkannya sedikit kan juga kurang bermanfaat gitu ya. Mending saya ngajarnya sedikit tapi kalian dapatnya lebih banyak gitu, daripada saya ngajarnya banyak tapi kalian malah dapatnya lebih sedikit karena saya ngajarnya terlalu cepat atau gimana. Oke, selanjutnya adalah komunitas gitu ya. Komunitas itu apa sih? Komunitas itu merupakan kelompok sosial yang dibatasi oleh wilayah geografis yang jelas. Nah ini geografis ya, geografis berarti tempat ini ya. Misalkan di Kabupaten Cilacap, di Kabupaten Semarang, di kabupaten misalkan lagi Tegal, di Kabupaten Banyumas, nah itu beda lagi. Di kabupaten apalagi ini, kabupaten banyak sekali ya. Nah ini jadi dibatasi oleh wilayah geografis yang jelas. Nah komunitas ini juga sering dinamakan adalah masyarakat setempat atau masyarakat lokal. Nah, di sini ada beberapa unsur perasaan yang terdapat dalam komunitas. Yang pertama adalah seperasaan. Mereka merasa jika seseorang berusaha untuk mengidentifikasi atau mengerti dirinya dengan sebanyak mungkin orang yang berada dalam kelompok tersebut. Mereka berusaha untuk memiliki perasaan yang sama dengan orang-orang yang ada di kelompok tersebut. Kalau sepenanggungan, mereka sadar akan perannya dalam kelompoknya dan keadaan masyarakat atau kelompoknya sendiri. Mereka sadar dengan perannya mereka masing-masing. Jadi sepenanggungan. Kalau yang terakhir saling memerlukan, yaitu individu yang bergabung dalam masyarakat setempat merasakan dirinya bergantung kepada komunitasnya. Jadi dia tidak bisa hidup sendiri, tapi dia bergantung kepada komunitasnya. Dan di situ ada kebutuhannya, nggak cuma kebutuhan fisik dan juga ada kebutuhan psikologis atau kebutuhan mental gitu ya. Itu komunitas. Ini istilahnya memang banyak sekali nih. Jadi dalam komunitas juga ada 4 kriteria. Yang pertama adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk itu ada yang jumlah penduduknya kecil, ada yang jumlah penduduknya besar, ada komunitas pedesaan, ada komunitas perkotaan. Itu tergantung jumlah penduduknya. Terus dari luasnya, dari kekayaannya, dari kepadatan penduduknya. Kalau di buku yang satunya lagi tuh dijelaskan ada kelompok pedesaan, kelompok perkotaan, terus ada lagi kelompok organisasi. Nah di situ ada kelompok yang berdasarkan kekayaan, kelompok orang kaya, kelompok orang miskin. Nah di situ ada berbagai macam komunitasnya. Nah ini
ada 4 kriteria. Yang pertama itu jumlah penduduk, yang kedua luasnya, kekayaannya, kepadatan penduduknya, ada juga fungsi-fungsi anggota di komunitas tersebut, terus ada juga organisasi masyarakat setempat atau komunitas yang bersangkutan. Nah, ini adalah kriteria-kriteria dari komunitas. Misalkan mereka juga ada yang menyebutnya komunitas uh, komunitas orang-orang seni gitu ya, orang-orang seni yang ada di Yogyakarta, komunitas seni yang ada di Surabaya. Nah, itu mereka seperti yang tadi dijelaskan di definisinya, mereka lebih cenderung ke tempatnya atau cenderung ke geografisnya. Tempatnya itu berbeda-beda, letak geografisnya itu berbeda-beda. Ada juga komunitas misalkan penyuka atau yang hobi dengan motor, ada yang hobi dengan mobil. Nah, itu, dan mereka juga dibatasi oleh geografisnya, mereka yang ada di Yogyakarta, mereka yang ada di Semarang, mereka yang ada di Jakarta. Nah, itu seperti itu. Nah, ini yang terakhir. Silahkan yang baru hadir, jangan lupa nanti YouTube-nya ditonton lagi ya. Yang terakhir adalah organisasi sosial. Nah, organisasi sosial itu tadi di atas sudah disebutkan adanya asosiasi ya. Asosiasi di sini adalah yang kelompoknya, strukturnya itu jelas ya. Jadi organisasi sosial adalah kesatuan orang-orang yang struktur dan pembagian kerjanya itu jelas. Nah, itu jadi ciri-ciri organisasi. Yang pertama adalah memiliki keanggotaan yang bersifat formal. Formalnya ini apa sih? Formalnya itu anggotanya itu memiliki untuk masuk menjadi anggota itu harus ada proses seleksi, harus ada proses di situ pelantikan dan sebagainya ya. Jadi mereka bersifat formal atau bersifat resmi gitu. Dan status dan peran masing-masing anggota itu sesuai dengan struktur organisasi yang jelas. Nah, saya yakin teman-teman di sini kan juga ikut organisasi-organisasi yang ada di Taiwan ya, misalkan ikut majelis taklim ini, ikut komunitas kedaerahan, terus ada kelompok keagamaan tertentu. Nah, itu juga kalian di organisasi tersebut atau di majelis taklim tersebut atau kelompok-kelompok organisasi kedaerahan tersebut, kalian juga memiliki semacam kedudukan ya. Misalkan mungkin ada yang jadi ketua, ada yang jadi sekretaris. Nah, di situ perannya kalian di tersebut itu berbeda-beda sesuai dengan kedudukan kalian. Nah, itu organisasi sosial memiliki ciri-ciri yang seperti itu. Jadi setiap individunya itu memiliki peran masing-masing gitu ya. Dan rumusan organisasi itu jelas, dan organisasi itu pasti memiliki visi dan misi ya, tujuan, visi dan misi. Dan walaupun visi dan misi itu kadang-kadang berubah berdasarkan ketuanya gitu ya, tetapi organisasi tersebut pasti memiliki visi dan misi. Jadi tidak seperti kelompok sosial yang lain, misalkan kelompok misalkan orang-orang arisan gitu ya. Nah, di situ tidak ada visi dan misinya gitu ya. Kalau misalkan mereka sudah punya visi dan misi, terus di situ ada ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, mereka sudah bisa membentuk tidak cuma sekedar paguyuban atau patembayan atau di situ sekedar kelompok, tapi mereka bisa
berubah menjadi organisasi. Soalnya tidak hanya organisasi yang biasanya di situ ada ketuanya gitu ya. Jadi kelompok-kelompok tertentu pun ada ketuanya, tetapi ada ketuanya tidak semuanya itu memiliki visi dan misi. Nah, kalau organisasi itu harus ada visi dan misinya, harus ada ADART-nya. Saya yakin kalian sudah berpengalaman tentang apa itu organisasi. Nah, di sini juga memiliki identitas yang jelas. Jadi anggotanya itu jelas. Misalkan kalian sebagai anggota OSIS gitu ya. Ini di KPC ini ada OSISnya nggak ya? Oh, nggak ada ya. Nanti kalian bisa usul ke akademik biar ada OSISnya gitu ya. Biar kalian juga bisa berlatih berorganisasi. Misalkan, oh ini apa namanya? Oh, mata pelajarannya terlalu banyak. Kan nanti kalian bisa, kalau ada organisasinya, misalkan ada OSISnya, itu kalian bisa lebih menuangkan ide-ide kalian gitu ya. Misalkan mau ada lomba-lomba atau mau ada apa, jadi kalian ada organisasinya yang jelas, ada wadahnya gitu ya. Ya memang seharusnya memang setiap sekolah ada OSISnya. Nah, itu contohnya tadi memiliki identitas yang jelas seperti itu. Nah, ini ada dua tipe organisasi sosial. Yang pertama adalah formal, yang kedua adalah informal. Nah, organisasi formal itu apa sih? Nah, organisasi formal itu memiliki pembatasan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan tegas gitu ya. Misalkan kamu sebagai ketua, ya tugasmu ini, tanggung jawabmu ini, hakmu ini, kewajibanmu ini. Terus kamu sebagai sekretaris, kewajibanmu ini, hakmu ini. Nah, itu apa namanya, pembagian itu jelas. Itu biasanya ada juga yang namanya tugas dan kewajiban. Biasanya ketua apa, ketua tugasnya apa, kewajibannya apa, terus bendahara tugasnya apa, kewajibannya apa. Biasanya sudah ada pembagiannya yang jelas, biasanya ada di ADART itu ya. Terus pemimpin organisasi memiliki kewenangan untuk menerapkan aturan. Jadi yang tadi saya bilang, saya katakan sebelumnya, jadi visi dan misi itu kadang-kadang berubah berdasarkan ketuanya. Dan contoh-contohnya organisasi formal itu misalkan kelurahan, perusahaan, koperasi, dan sebagainya. Kalau OSIS tadi itu, OSIS termasuk formal atau enggak ini? Kalau OSIS itu termasuk formal ya, karena apa namanya, kedudukan di situnya itu jelas ya. Memang OSIS itu adalah formal. Jadi kalian kalau misalkan besok mau membentuk organisasi, nanti bisa saya bantu, bisa saya teman-teman yang tutor-tutor yang lainnya bisa membantu, bisa memfasilitasi kalau misalkan kalian memang ingin membentuk organisasi, misalkan OSIS. Nah, itu. Atau kalian misalkan kalau di OSIS itu setiap semester atau setiap apa kalian mau mengadakan kegiatan, misalkan liburan bareng, atau misalkan kelas meeting, pertandingan antar kelas, antar angkatan, itu kan kalian ada wadahnya. Nah, ciri-ciri organisasi yang formal itu seperti apa sih? Ciri-cirinya yang pertama adalah pola komunitas relatif mapan. Jadi sudah ada pola-pola yang memang setiap tahun itu ada pemilihan ketua yang baru. Nah, terus ada kegiatan-kegiatannya yang biasanya itu sama setiap tahunnya ya. Yang ada kegiatan rutinnya itu, dan itu sudah membentuk pola-polanya itu, yang misalkan membentuk
misalkan bulan ini kita harus ngapain, bulan depan kita harus ngapain. Nah itu biasanya karena sudah ada aturan-aturannya, jadinya membentuk suatu kebiasaan yang hampir sama gitu ya. Terus disiplin kerja diatur secara formal atau diatur secara resmi, tanggung jawabnya apa, haknya apa, pengorganisasinya jelas, kedudukannya. Misalkan di situ ada wakil ketua itu membawai divisi apa. Nah itu sudah jelas, tiap divisi nanti setiap tahunnya membuat laporan pertanggungjawaban atau apa, itu sudah jelas. Biasanya ini diatur di ADART gitu ya. Ada keahlian tertentu, misalkan ketuanya harus memiliki keahlian ini, tujuannya jelas, harus ada visi dan misinya. Nah itu adalah ciri-ciri dari organisasi formal. Nah seperti apa organisasi informal? Nah kalau organisasi informal itu tidak memiliki struktur yang resmi gitu ya. Jadi strukturnya itu tidak resmi. Nah jalannya roda organisasi ini biasanya ditentukan oleh kesadaran anggotanya dan tidak terpengaruh oleh jabatan struktural. Jadi karena di sini misalkan contohnya kan rukun tani ya, itu kan. Kalau rukun tani atau kelompok tani, kalau kelompok rukun tani, terus kalau misalkan di pinggir pantai itu ada rukun nelayan. Nah itu mereka berkumpul itu karena kesadaran mereka masing-masing. Mereka sama-sama sebagai petani, mereka sama-sama sebagai nelayan, dan di situ biasanya organisasinya itu mereka tidak memiliki visi dan misi. Yang penting mereka punya kepentingan yang sama, dan mereka cenderung berkelompok karena mereka sepenanggungan, karena mereka seperasaan itu. Jadinya karena pekerjaannya yang sama, merasa nasibnya juga sama, mereka akhirnya berkumpul. Jadi bukan karena ada visi dan misi yang ingin dicapai gitu. Kalau misalkan ingin visi dan misinya itu ada, biasanya mereka lebih cenderung membentuk suatu organisasi yang lebih jelas, misalkan perusahaan atau misalkan organisasi yang formal itu, mereka lebih cenderung membentuk itu. Tapi kalau misalkan hanya rukun tani atau rukun nelayan, mereka tidak ada visi dan misinya. Yang penting mereka bekerja untuk kepentingannya mereka masing-masing, dan mereka berkumpul karena pekerjaannya sama, misalkan hanya untuk sharing atau bertukar pikiran. Untuk nelayan di daerah sana itu banyak ikannya. Nah itu mereka lebih untuk bertukar informasi gitu ya. Terus kalau misalkan rukun tani itu, kalau bulan ini nanti cocoknya menanam ini. Nah itu mereka hanya memiliki tujuan karena mereka sama-sama sebagai petani, tidak ada visi dan misinya. Nah ciri-cirinya itu apa sih yang informal ini? Yang pertama itu hubungan sosialnya bersifat informal. Jadi kalau ketemu juga tidak, kalau misalkan di organisasi yang formal itu rapatnya itu secara formal, rapatnya itu secara resmi gitu. Biasanya kalau rapat yang resmi itu di situ dibuka oleh pembawa acara, terus setelah itu ada notulennya, di situ ada aturan-aturannya yang jelas. Misalkan untuk meninggalkan rapat harus minta izin ke ketua. Nah, terus di situ kalau misalkan belum ada untuk menentukan suatu keputusan, mereka harus dengan voting atau seperti apa. Kalau bersifatnya formal itu biasanya lebih santai kalau misalkan rapat. Jadi bukan rapat tetapi hanya ngobrol-ngobrol atau hanya ngumpul-ngumpul berbincang bersama seperti itu. Jadi perkumpulan itu bukan perkumpulan yang
rapatnya bukan rapat yang resmi. Terus jumlah anggotanya relatif kecil, jadi memang hanya orang-orang tertentu saja yang di situ. Terus pembentukan organisasi itu atas dasar kepentingan bersama, ini sudah saya jelaskan tadi. Disiplin kerja itu atas kesadaran pribadi, bukan pada aturan yang memaksa gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan perkumpulan pedagang-pedagang gitu ya, perkumpulan pedagang mainan gitu. Nah di situ mereka misalkan harga termurah di pasarnya itu adalah 10.000. Nah itu mereka lebih cenderung mereka tidak menaikkan harga atau tidak menurunkan harga karena kesadaran mereka masing-masing. Mereka, oh nanti kalau saya jualnya terlalu murah, nanti saya nggak enak yang lain gitu, atau seperti apa. Nah itu berdasarkan kesadaran pribadi. Terus adanya kegemaran anggota yang relatif sama di luar organisasi, misalkan kelompok tani yang mereka sama-sama sering sering kalau orang Jawa Timur itu menyebutnya itu ngopi ya gitu ya, ngopi. Jadi sering berkumpul bersama dengan meminum kopi. Nah itu tapi nggak cuma minum kopi ya gitu ya. Kalau di Jogja itu ngangkring kayak gitu ya, ngangkring itu angkringan, tahu ya? Itu angkringan adalah jualan tradisional yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya. Di Solo juga ada. Nah itu mereka biasanya memiliki kegemaran yang sama yang di luar organisasi. Nah itu kalau misalkan orang-orang Jogja, misalkan mereka bekerja sebagai nelayan, kadang-kadang mereka malam-malam di angkringan yang sama, mereka hobinya ngangkring. Nah itu contoh dari ciri-ciri organisasi yang informal. Sampai sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Ini slide terakhir kita ya, dan kita nggak ada tugas untuk pertemuan kali ini. Tapi yang belum mengumpulkan tugas, mohon segera mengumpulkan tugasnya. Deadline-nya minggu depan gitu ya, deadline-nya masih minggu depan. Mau ada yang ditanyakan? Ini mohon maaf ini karena pelajaran ini saya banyak yang berbicara, bukan kalian yang banyak bertanya, karena materinya memang sangat banyak. Tapi kalian nggak masalah kalau misalnya kalian mau bertanya apa seperti itu, nggak masalah. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri pertemuan kali ini. Jangan lupa yang belum mengumpulkan tugasnya itu segera dikumpulkan. Dan mohon maaf kalau saya ngajarnya terlalu cepat juga. Jangan lupa ya, nanti dikasih memberikan masukan kalau misalkan saya ngajarnya terlalu cepat. Kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita akhir pertemuan kita malam hari ini dengan berdoa bersama-sama. Yang belum mengumpulkan tugas silakan segera dikumpulkan. Berdoa dipersilahkan.
berdoa selesai. Nanti kalau ada yang ingin bertanya sesuatu bisa langsung ke Facebook saya atau ke email saya juga tidak apa-apa. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.